Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Geseng. Pernahkah kalian mendengar tentang pesugihan yang tidak meminta emas, tidak meminta darah hewan, tetapi menagih nyawa manusia satu persatu? Di sebuah desa kecil bernama Tumal, yang terletak di pedalaman Jawa Tengah, ada sebuah pohon beringin tua yang tidak pernah tersentuh tangan manusia. Warga percaya, siapapun yang datang ke sana saat tengah malam dengan niat mencari kekayaan, tidak akan pulang dengan tangan kosong. Namun, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Konon, di balik rimbunnya akar yang menjuntai dan gelapnya malam tanpa bulan, bersemayam sesosok makhluk berwujud kera besar bermata merah menyala. Ia bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah penjaga perjanjian, penagih janji, dan saksi dari keserakahan manusia. Cerita ini bukan hanya tentang harta dan tumbal. Ini tentang pilihan. Tentang bagaimana satu keputusan karena tamak bisa menyeret satu desa ke dalam teror panjang. Dan malam itu, ketika suara tawa menggelegar terdengar dari balik pohon beringin, semua sudah terlambat untuk menyesal. Inilah kisah nyata yang dipercaya warga desa Tumbal. Kisah tentang pesugihan siluman kera. Desa Tumbal di Jawa Tengah terlihat seperti desa biasa pada umumnya. Hamparan sawah membentang luas sejauh mata memandang. Di pagi hari, kabut tipis sering menggantung di atas ladang, menutupi ujung-ujung pematang seperti selimut putih yang lembut. Suara ayam berkokok bersahutan, disusul dentingan cangkul para petani yang mulai bekerja sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Di sebelah timur desa, berdiri hutan jati tua yang sudah ada sejak zaman leluhur. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, batangnya besar dan kokoh. Warga desa Tumbal percaya, hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhnya pohon, tetapi juga tempat bersemayamnya sesuatu yang tak kasat mata. Namun bagi sebagian orang, cerita-cerita itu hanyalah dongeng lama. Salah satunya adalah Warto. Warto adalah pria berusia 38 tahun. Tubuhnya kurus karena terbiasa bekerja keras di sawah. Kulitnya legam terbakar matahari. Ia tinggal di rumah sederhana berdinding anyaman bambu bersama istrinya, Sumi, dan anak sematawayangnya, Lala, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dulu, kehidupan Warto cukup tenang. Hasil sawahnya memang tak pernah melimpah, tapi selalu cukup untuk makan dan membayar kebutuhan sehari-hari. Ia dikenal sebagai pria yang rajin dan jarang mengeluh. Namun semua berubah sejak 2 tahun terakhir. Musim hujan datang tak menentu. Kadang terlalu lama hingga tanaman padi membusuk. Kadang terlalu cepat berhenti hingga tanah mengering dan retak. Hama tikus dan wereng menyerang tanpa ampun. Setiap panen, hasilnya semakin sedikit. Hutang mulai menumpuk. Awalnya hanya meminjam sedikit ke koperasi desa untuk membeli pupuk, lalu bertambah untuk membeli bibit baru. Setelah itu, ia terpaksa meminjam lagi untuk membayar sekolah Lala. Setiap kali menandatangani kertas pinjaman, jantungnya terasa berat. Malam hari setelah makan seadanya, Warto sering duduk sendirian di teras rumah. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya yang penuh pikiran. "Aku harus bagaimana lagi nih?" gumamnya suatu malam. Sumi duduk di sampingnya. Wajahnya lelah tapi tetap berusaha tegar. "Kita jalani saja, Pak. Rezeki sudah ada yang mengatur," jawab Sumi pelan. Warto hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia malu pada tetangga. Beberapa dari mereka mulai membicarakan kondisinya. "Kasihan Warto, sawahnya sering gagal," terdengar bisikan di warung. Ia pura-pura tidak mendengar, tetapi setiap kata terasa seperti duri. Suatu sore, ketika Warto pulang dari sawah dengan langkah lesu, ia melihat Lala duduk di depan rumah sambil menggambar. "Ayah, nanti Lala mau jadi dokter," kata anak itu polos. Warto tersenyum tipis. Hatinya teriris.
Untuk membayar SPP saja ia kesulitan, apalagi membiayai sekolah tinggi. Malam itu hujan turun deras. Angin bertiup cukup kencang hingga pintu rumah berderit pelan. Di tengah suara hujan, Warto terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti mendengar sesuatu di luar rumah. Suara langkah, perlahan, berat, seperti seseorang berjalan di tanah becek. Ia bangkit dan mengintip dari celah jendela bambu. Gelap, hanya bayangan pepohonan yang tertiup angin. Mungkin cuma perasaan, pikirnya. Namun, sejak malam itu, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Setiap kali melewati jalan menuju sawah yang dekat dengan hutan jati, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Beberapa warga sebenarnya sering memperingatkan tentang hutan itu. "Kalau malam jangan lewat situ," kata Pak Wiryo, tetua desa. "Kenapa, Pak?" tanya Warto dulu. "Bukan urusan kita," jawab Pak Wiryo singkat. Warto tak pernah benar-benar percaya. Ia lebih takut pada kenyataan hidupnya daripada cerita makhluk halus. Hari demi hari tekanan semakin besar. Suatu pagi, petugas koperasi datang ke rumahnya. "Pak Warto, sudah 3 bulan belum ada pembayaran. Kami beri waktu 2 minggu lagi." 2 minggu. Warto mengangguk lemas. Setelah petugas itu pergi, Sumi menangis pelan di dapur. Ia mencoba menyembunyikan suaranya agar Lala tidak mendengar. Warto berdiri di tengah rumah, merasa dadanya sesak. Ia menatap dinding bambu yang mulai lapuk. Atap rumah bocor di beberapa bagian. Jika rumah ini disita, ia tak tahu harus tinggal di mana. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, Warto berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya mendekati batas desa ke arah hutan jati. Angin sore itu terasa berbeda di sana. Lebih dingin, lebih sunyi. Ia berhenti di tepi hutan, menatap pepohonan tinggi yang seolah memandang balik ke arahnya. Di kejauhan terdengar suara ranting patah. Krak! Warto menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun entah kenapa, di dalam hatinya muncul satu pikiran yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Bagaimana jika memang ada jalan lain? Bukan jalan biasa, bukan kerja keras yang selama ini ia lakukan, tapi jalan yang lebih cepat. Ia teringat cerita lama tentang kekayaan yang datang tiba-tiba, tentang orang-orang yang berubah hidupnya dalam semalam, tentang sesuatu yang bersemayam di hutan itu. Warto menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat bisikan itu terasa. Hujan kembali turun rintik-rintik. Di bawah pepohonan jati yang mulai gelap, Warto berdiri sendirian. Tak ia sadari, dari balik batang pohon besar, sepasang mata merah samar memperhatikannya dengan diam. Dan malam itu, pertama kalinya dalam hidupnya, Warto merasa bahwa ketepatsulitan bisa membuat seseorang mempertimbangkan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia belum tahu, langkah kecilnya menuju tepi hutan itu adalah awal dari sebuah perjanjian yang akan mengubah nasibnya, keluarganya, dan seluruh desa Tumbal. Sejak sore, ketika Warto berdiri di tepi hutan jati, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Malam itu ia sulit tidur. Angin terdengar menyusup lewat celah-celah dinding bambu. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang pelan tertiup udara. Sumi dan Lala sudah terlelap, namun mata Warto tetap terbuka menatap langit-langit rumah. Bayangan pohon-pohon jati terus terlintas di kepalanya. Dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang ditunggu. Keesokan harinya, ia kembali ke sawah seperti biasa. Tapi tangannya terasa lemas. Cangkul yang biasanya terasa ringan, kini seperti berbobot 2 kali lipat. Setiap kali ia mengangkat wajah, matanya tanpa sadar melirik ke arah timur, ke arah hutan. Saat matahari mulai condong ke barat, Warto memutuskan pulang lebih awal. Langkahnya lambat menyusuri jalan tanah yang sepi. Di tikungan dekat pohon asem tua, seseorang tiba-tiba berdiri di hadapannya. "Kamu terlihat banyak pikiran, Tok." Warto terkejut. Di depannya berdiri Karto, pria tua yang sudah lama jarang terlihat di desa.
Rambutnya memutih tak teratur, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam seperti menyimpan banyak rahasia. "Ah, Pak Karto, saya cuma capek," jawab Warto mencoba tenang. Karto tersenyum tipis. Capek karena sawah gagal panen atau karena hutang? Jantung Warto berdegup lebih cepat. Ia tak pernah bercerita pada siapapun soal detail hutangnya. Orang desa gampang membaca keadaan, lanjut Karto pelan. Tapi tidak semua orang tahu jalan keluar. Warto terdiam. Angin sore tiba-tiba berhembus lebih dingin. Daun-daun kering berputar di sekitar mereka. "Ada cara cepat," bisik Karto. Suaranya hampir seperti desir angin. Tapi tidak semua orang berani. Warto menatap wajah tua itu. Dalam hati ia tahu, pembicaraan ini mengarah pada sesuatu yang tidak biasa. Apa maksudnya, Pak?" Karto mendekat sedikit. "Kamu pernah dengar tentang penjaga hutan jati di timur desa?" Tubuh Warto menegang. Cerita lama yang sempat ia usir dari pikirannya kini muncul kembali. "Itu? Kerah besar itu?" tanyanya pelan. Karto mengangguk. "Bukan sekedar kerah, ia penguasa lama. Banyak yang tak tahu, tapi dulu ada orang desa yang meminta bantuannya." "Minta bantuan bagaimana?" "Kekayaan, keberuntungan, rezeki tanpa henti." Warto menelan ludah. "Semua ada harganya, tapi kalau kamu siap, hidupmu bisa berubah." Malam itu, kata-kata Karto terus terngiang di kepala Warto. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya omong kosong. Tapi bayangan koperasi, hutang dan masa depan Lala membuatnya goyah. 3 hari kemudian, ketika matahari tenggelam dan langit memerah, Warto melihat Karto berdiri di dekat sumur tua belakang rumahnya. "Aku tahu kamu akan datang," kata Karto seolah sudah menunggu. Apa yang harus saya lakukan?" tanya Warto dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Karto tersenyum. "Jumat Kliwon, setelah tengah malam, datang sendiri ke tepi hutan. Jangan bawa apapun kecuali keberanian." Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Desa Tumalatam terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik terdengar jarang. Awan menutup sebagian bulan, membuat cahaya malam redup dan suram. Warto keluar rumah perlahan agar tidak membangunkan Sumi. Ia melangkah tanpa suara melewati jalan tepat menuju hutan. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat ke hutan, udara semakin dingin. Bau tanah basah bercampur aroma kayu tua memenuhi hidungnya. Di tepi hutan, Karto sudah berdiri menunggu. "Kamu datang juga," katanya pelan. Warto hanya mengangguk. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon jati menjulang tinggi, batangnya hitam dalam gelap. Tanah dipenuhi daun kering yang berbunyi setiap kali terinjak. Krak, krak. Suara itu seperti gema di antara pepohonan. Tak lama, mereka sampai di sebuah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai panjang ke tanah. Di bawahnya terdapat tanah lapang kecil, seolah memang tempat itu sering disinggahi. "Di sini," kata Karto. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Karto mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik bajunya. "Kalau kamu mau rezeki tanpa batas, kau harus memanggilnya dengan darahmu sendiri." Warto gemetar, tangannya terasa dingin. "Ini jalan satu arah, sekali kau mulai, tak ada mundur." Warto teringat wajah Lala. Ia teringat Sumi yang menangis diam-diam. Ia teringat petugas koperasi yang mengancam. Dengan tangan gemetar, ia menerima pisau itu. Ia menggores ujung jarinya. Darah merah degam menetes perlahan ke tanah, tepat di atas akar beringin. Setetes, 2 tetes, 3 tetes. Tiba-tiba angin berputar kencang, daun-daun beterbangan, ranting-ranting bergetar. Suara auman rendah terdengar dari kejauhan. Warto membeku. Auman itu semakin dekat. Berat, dalam, seperti berasal dari dada makhluk besar. Dari balik gelap pepohonan, 2 titik merah menyala muncul perlahan. Warto mundur setapak. Sosok besar berjalan keluar dari bayangan. Tubuhnya berbulu hitam pekat, bahunya lebar, dan tangannya panjang dengan kuku cakar melengkung tajam.
Matanya merah menyala seperti bara api. Itu bukan kera biasa. Makhluk itu berdiri tegak, hampir setinggi manusia dewasa. Nafasnya terdengar berat, beruap di udara malam yang dingin. Warto ingin lari, namun kakinya tak bisa digerakkan. Suara berat terdengar, bukan melalui telinga, tapi langsung di dalam kepalanya. "Kau memanggilku." Tubuh Warto gemetar hebat. "Kau ingin kaya?" Warto tak mampu menjawab. Makhluk itu melangkah mendekat. Tanah bergetar pelan setiap kali kakinya menyentuh bumi. Semua ada harga. Angin berputar semakin kencang, pohon-pohon berderit. Karto berdiri diam di belakang, wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Warto akhirnya membuka mulutnya dengan suara bergetar. Aku ingin hidupku berubah." Makhluk itu menyeringai. Deretan gigi tajam terlihat samar di bawah cahaya bulan. "Kalau begitu, kau adalah milikku." Tiba-tiba auman panjang menggema memecah malam. Dan di tengah hutan jati desa Tumalatam, sebuah perjanjian tak terlihat mulai terikat. Perjanjian yang akan membawa kekayaan, sekaligus malapetaka. Auman panjang itu menggema di seluruh penjuru hutan jati. Burung-burung yang bertengger di dahan berterbangan ketakutan. Angin berputar seperti pusaran kecil di sekitar pohon beringin tua. Warto masih berdiri gemetar. Lututnya terasa lemas. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak begitu keras hingga seolah bisa terdengar oleh makhluk di depannya. Siluman kera itu melangkah semakin dekat. Tanah bergetar pelan setiap kakinya menapak. Bau anyir seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk menyengat hidung. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Warto. "Kau ingin kaya?" Suara berat itu kembali terdengar di dalam kepala Warto. Ia mencoba menoleh ke arah Karto, berharap pria tua itu melakukan sesuatu. Namun Karto hanya berdiri diam, seolah semua ini memang bagian dari rencana. Aku ingin hidupku berubah," jawab Warto dengan suara bergetar. Makhluk itu menyeringai. Bibirnya terbuka sedikit, memperlihatkan taring tajam yang berkilat terkena cahaya bulan. "Perubahan selalu meminta harga." Angin tiba-tiba berhenti total. Hutan menjadi sangat sunyi. Tak ada suara daun, tak ada suara hewan malam. Seolah seluruh alam menunggu jawaban. Apa yang harus kubayar?" tanya Warto, nyaris tak terdengar. Siluman kera itu mengangkat tangan panjangnya. Kukunya tajam dan melengkung seperti sabit kecil. "Setiap rezeki yang kau terima adalah bagian dariku. Dan ketika aku lapar, kau harus memberi." Warto menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Memberi apa?" Suaranya hampir putus. Makhluk itu mendekat hingga jaraknya hanya beberapa langkah. Warto bisa merasakan hembusan nafasnya yang panas. "Yang paling kau cintai, atau yang berada di sekitarmu?" Jantung Warto seakan berhenti sesaat. Ia langsung terbayang wajah Sumi, lalu Lala, anak kecilnya yang sering memeluknya sepulang sekolah. "Tidak," Warto mundur selangkah. "Jangan keluargaku." Siluman kera tertawa. Suaranya berat dan bergema, membuat dedaunan bergetar. "Aku tak pernah menyebut nama. Pilihan selalu ada, tapi waktu tak pernah lama." Karto akhirnya melangkah maju. "Tenanglah, Toh. Tidak selalu harus keluarga. Asal kau patuh dan tidak ingkar, semuanya bisa diatur." Tatapan Warto beralih dari Karto ke makhluk itu. Ia sadar semua ini bukan mimpi. Ini nyata. "Bagaimana kalau aku tidak bisa memberi?" tanyanya lirih. Mata merah itu menyala lebih terang. "Kalau kau ingkar, maka aku yang akan memilih." Hening. Hanya suara nafas Warto yang terdengar berat. Makhluk itu lalu menggoreskan kukunya ke batang beringin. Kulit kayu terkoyak dengan mudah, meninggalkan bekas panjang dan dalam. "Sentuhkan darahmu sekali lagi di akar pohon ini dan katakan kau menerima." Warto melihat ujung jarinya yang masih berdarah tipis. Luka kecil itu kini terasa berdenyut. Pikirannya berputar kacau. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya.
Tapi bayangan hutang, ancaman kehilangan rumah dan masa depan Lala membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. "Aku hanya ingin hidup layak," bisiknya dalam hati. Dengan langkah berat, ia mendekati akar beringin yang menjuntai seperti ular besar. Tanah di sekitarnya terasa dingin. Ia berlutut. Tangannya gemetar ketika ia menekan luka di jarinya agar darah kembali menetes. Setetes darah jatuh ke tanah. "Ucapkan." Suara berat itu kembali menggema dalam kepalanya. Warto memejamkan mata. Aku menerima perjanjian ini." Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Daun-daun berputar liar. Akar-akar beringin seperti bergerak pelan, seolah hidup. Darah yang menetes ke tanah tidak meresap seperti biasa. Ia menyebar perlahan membentuk garis tipis di sekitar akar. Siluman kera mengangkat kepalanya dan mengaum panjang. Suaranya mengguncangkan dada Warto. "Kau terikat." Tiba-tiba rasa panas menjalar dari ujung jari Warto ke seluruh lengannya. Ia meringis kesakitan. Di pergelangan tangannya muncul bekas seperti garis hitam tipis, melingkar samar seperti gelang bayangan. Ia terkejut dan mencoba mengusapnya. Bekas itu tidak hilang. "Itu tanda," kata makhluk itu. "Selama tanda itu ada, kau milikku." Warto terengah-engah. "Mulai besok," lanjut suara itu, "rezekimu akan terbuka. Tapi ingat, setiap malam tertentu aku akan datang. Jika aku lapar, kau harus tahu apa yang harus kau lakukan." "Apa maksud malam tertentu?" tanya Warto. "Malam ketika bulan memucat dan angin timur berhembus, kau akan merasakannya." Makhluk itu mulai mundur perlahan. Tubuh besarnya kembali terselimuti bayangan pepohonan. "Satu lagi," suaranya terdengar semakin jauh namun tetap jelas. "Jangan pernah mencoba lari. Hutan ini mendengar, tanah ini mencium darahmu." Dalam sekejap, mata merah itu menghilang. Hutan kembali sunyi. Warto terjatuh terduduk. Nafasnya memburu. Tubuhnya basah dengan keringat dingin. Karto mendekat dan membantu Warto berdiri. "Sekarang pulanglah," katanya tenang. "Besok hidupmu akan berbeda." Ini benar-benar akan berhasil?" tanya Warto dengan suara kosong. Karto menyeringai tipis. "Sudah banyak yang membuktikan, tapi ingat, jangan pernah serakah." Mereka berjalan keluar dari hutan. Setiap langkah Warto terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ada harapan baru. Berat karena ia tahu telah melakukan sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu perlahan. Sumi masih tertidur. Lala memeluk bonekanya dengan wajah damai. Warto berdiri lama menatap mereka. Tangannya tanpa sadar menyentuh pergelangan tangan yang kini memiliki tanda hitam samar. "Aku lakukan ini demi kalian," bisiknya pelan. Namun di luar rumah, di balik gelap pepohonan, terdengar suara ranting patah. Krak! Seolah ada sesuatu yang mengikuti. Malam itu, ketika Warto akhirnya terlelap karena kelelahan, ia bermimpi berdiri kembali di bawah beringin tua. Siluman kera sedang duduk di atas akar besar seperti tahtasin. Dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan manusia tanpa wajah berdiri diam. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ketika ia terbangun menjelang subuh, ayam-ayam tetangga berkokok tak biasa. Beberapa terdengar seperti menjerit ketakutan. Warto bangkit dan keluar rumah. Di halaman, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Seekor ayam milik tetangga tergeletak tanpa bernyawa di tanah dekat pagar bambu. Lehernya seperti terkoyak oleh cakar besar. Di tanah basah, terlihat bekas jejak. Jejak kaki besar, menyerupai kaki kera, tapi jauh lebih besar dari ukuran normal. Warto menatap jejak itu dengan tubuh gemetar. Perjanjian itu bukan hanya mimpi, dan ini baru permulaan. Ayam milik beberapa warga ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Lehernya terkoyak, bulunya berceceran di tanah. Tak ada suara gonggongan anjing semalam. Tak ada yang melihat apapun. Warto berdiri di halaman rumahnya, pura-pura ikut terkejut bersama warga lain. "Ini bukan digigit musang," kata Pak Darto sambil mengamati bangkai ayamnya. "Lihat bekas cakarnya, besar sekali." Warto menelan ludah. Pandangannya sekilas jatuh ke tanah di dekat pagar rumahnya.
Jejak besar itu masih samar terlihat sebelum akhirnya tertutup injakan kaki warga. Ia teringat mimpi semalam, teringat mata merah menyala di bawah beringin tua. Kebetulan saja, bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi hari itu. Saat ia pergi ke sawah, ia terkejut melihat tanaman padinya yang semula layu kini terlihat lebih hijau. Batangnya tegak, bulirnya tampak lebih padat. Ia berjongkok, menyentuh daun padi dengan tangan gemetar. Ini berbeda, sangat berbeda. Beberapa hari lalu, sawah ini hampir gagal total. Bahkan ia sudah pasrah hasilnya tidak akan cukup untuk membayar cicilan pupuk. Namun kini, seolah sawah itu hidup kembali. Warto berdiri perlahan. Angin berembus pelan melewati hamparan padi yang bergerak seperti gelombang kecil. Jantungnya berdegup kencang. Ini karena perjanjian itu, pikirnya. Sore harinya, seorang tengkulak dari desa sebelah datang tiba-tiba. "Pak Warto, saya dengar panen sampean bagus. Saya butuh beras dalam jumlah besar. Kalau cocok, saya ambil semua." Warto terdiam beberapa detik. Biasanya ia harus berkeliling menawarkan hasil panennya. Kini justru pembeli yang datang sendiri. "Ya, nanti kita hitung setelah panen," jawabnya mencoba tenang. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Panen tiba dan hasilnya jauh melebihi perkiraan. Karung-karung padi memenuhi halaman rumahnya. Bahkan warga lain yang melihat ikut heran. "Luar biasa hasilnya," gumam salah satu tetangga. Dalam waktu singkat, hutang Warto di koperasi lunas. Ia bahkan masih menyisakan uang yang cukup banyak. Sumi tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. "Alhamdulillah, Pak, akhirnya Allah kasih jalan." Warto hanya tersenyum tipis. Ada rasa hangat di dadanya, tapi juga ada bayangan hitam yang belum hilang. Malam pertama setelah panen besar itu, angin timbul berembus lebih kencang dari biasanya. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip. Warto yang sedang duduk menghitung uang mendadak merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Ia menoleh pelan ke arah jendela. Di luar, di bawah pohon mangga depan rumahnya, bayangan besar berdiri diam. Matanya merah. Warto langsung menunduk. Napasnya tercekak. Suara berat terdengar lagi di dalam kepalanya. "Aku sudah menepati janji." Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Aku tahu," jawabnya dalam hati. "Aku lapar." Tubuh Warto menegang. Ia menoleh ke arah kamar, memastikan Sumi dan Lala tertidur. "Apa yang kau inginkan?" bisiknya tanpa suara. Bayangan itu tidak bergerak. "Kau tahu." Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok keras dari kandang belakang rumah tetangganya. 1, 2, lalu teriakan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Warto menutup mata rapat-rapat. Beberapa menit kemudian suara itu hilang. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, bayangan di bawah pohon mangga sudah tak ada. Keesokan paginya, kabar kembali menyebar. Ayam milik Burini hilang, hanya tersisa bulu berserakan dan bekas cakaran di tanah. "Ini bukan hewan biasa," kata Pak Lurah saat warga berkumpul. "Kita harus waspada." Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan hutan jati. "Sudah lama tidak ada kejadian seperti ini," gumam seorang warga tua. Warto berdiri di antara kerumunan. Wajahnya dibuat seolah sama bingungnya dengan yang lain. Namun di dalam dirinya ada perasaan campur aduk. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dan setiap kali malam tiba, hawa di sekitar rumahnya terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Beberapa minggu berlalu, keberuntungan Warto tidak berhenti di sawah saja. Ia mendapat tawaran kerjasama membuka usaha beras. Lalu seseorang menawarkan lahan kecil dengan harga murah. Semua seolah berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam waktu singkat, rumah bambunya mulai direnovasi, dinding diganti tembok bata, atap diganti genteng baru, lantai disemen halus. Warga desa Tumbal semakin heran. "Cepat sekali perubahan hidupnya," bisik seseorang di warung. Sumi memang bahagia, tapi kadang-kadang ia memandang Warto dengan tatapan ragu. "Pak, tidak ada yang aneh kan?" tanyanya suatu malam. "Maksudmu?" Warto pura-pura tak mengerti. "Entahlah, rasanya seperti terlalu cepat." Warto terdiam. Ia tak berani menatap mata istrinya. Malam itu, ketika bulan setengah tertutup awan, angin timur berembus kembali dari arah timur. Warto sudah tahu tanda itu. Ia keluar rumah perlahan. Di halaman belakang, di bawah pohon mangga,
sosok itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya besar, bulunya hitam pekat, dan kukunya berkilap dalam gelap. "Aku sudah memberimu lebih." Suara berat itu bergema di kepalanya. Warto menunduk. "Aku tahu." "Aku ingin yang lebih berharga." Jantung Warto seperti dihantam batu besar. Belum sekarang," bisiknya dalam hati. Makhluk itu mendekat setapak. Perjanjian darah tak bisa ditunda lama. Warto merasakan tanda hitam di pergelangan tangannya terasa panas. Ia meringis kesakitan. "Ingat, aku tak pernah menunggu terlalu lama." Dalam sekejap, makhluk itu menghilang seperti asap tertiup angin. Warto duduk di tanah, napasnya tersengal-sengal. Kekayaan memang datang. Rumahnya kini lebih baik, uangnya cukup, hutangnya lunas. Tapi setiap malam, ketakutan tumbuh lebih besar. Dan ia mulai menyadari satu hal. Apa yang ia dapatkan bukan sekedar rezeki. Itu adalah hutang. Hutang yang suatu saat akan ditagih dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dan di kejauhan, dari arah hutan jati, terdengar auman panjang yang membuat anjing-anjing desa melaung bersahutan. Suara itu bukan sekedar ancaman, itu pengingat bahwa perjanjian di bawah beringin tua sudah mulai menuntut balasannya. Sejak malam ketika siluman kera meminta sesuatu yang lebih berharga, hidup Warto tidak lagi benar-benar tenang. Siang hari, ia terlihat seperti orang paling beruntung di desa Tumal. Usaha berasnya berkembang pesat. Rumahnya yang dulu sederhana kini hampir selesai direnovasi. Bahkan ia mulai membeli sebidang tanah kecil di dekat jalan utama desa. Namun, setiap malam, ketika angin bertiup dari arah timur, jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Tanda hitam di pergelangan tangannya kini lebih jelas terlihat. Garisnya semakin tebal, seperti bekas gelang gosong yang melingkar permanen di kulitnya. Kadang terasa panas, terutama menjelang tengah malam. Dan malam itu, hawa terasa berbeda. Langit desa Tumal mendung sejak sore. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya gelap yang menggantung berat di atas atap-atap rumah warga. Warto duduk sendirian di ruang tengah. Sumi dan Lala sudah tidur lebih awal karena listrik desa mati sejak petang. Hanya lampu minyak kecil yang menyala. Cahayanya bergetar pelan. Tiba-tiba, anjing-anjing desa melolong bersahutan. 1, 2, lalu banyak sekaligus. Warto merasakan hawa dingin menjalar dari kaki hingga ke tengkuknya. Angin timur kembali berembus. Pelan, lalu semakin kencang. Pintu belakang rumahnya berderit seperti ada yang mendorong dari luar. Kriet. Warto berdiri perlahan. Kakinya terasa berat, tapi ia tahu siapa yang datang. Ia melangkah ke belakang rumah. Di halaman, di bawah pohon mangga, sosok itu sudah berdiri. Lebih besar dari sebelumnya. Bulu hitamnya tampak basah oleh embun malam. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Warto. "Aku lapar." Suara itu langsung menghantam kepalanya. "Aku sudah memberimu kekayaan lebih dari cukup." Warto gemetar. "Apalagi yang kau mau?" bisiknya dalam hati. Siluman kera melangkah maju. Tanah bergetar ringan. "Aku tidak akan puas dengan ayam, tidak dengan kambing. Aku ingin darah manusia." Tubuh Warto seakan membeku. "Tidak," jawabnya dalam hati dengan panik. "Aku tidak bisa." Makhluk itu menyeringai. "Kau tidak perlu memberi keluargamu, tapi kau harus memberi seseorang." Jantung Warto terasa seperti hendak pecah. Kalau tidak, suara itu menjadi lebih dalam dan berat. "Aku yang akan memilih." Tanda hitam di pergelangan tangan Warto terasa terbakar. Ia meringis menahan sakit. Bayangan wajah Sumi dan Lala melintas cepat di pikirannya. "Beri aku waktu," bisiknya lemah. Siluman kera terdiam beberapa detik. Matanya tetap menyala tajam. 3 malam. Setelah itu sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan angin dingin dan suara daun yang berdesir.
Warto terduduk lemas di tanah. 3 malam. 3 malam untuk menentukan siapa yang akan menjadi korban. Hari berikutnya, Desa Tumal tetap berjalan seperti biasa. Warga bekerja di sawah. Anak-anak bermain di lapangan kecil dekat balai desa. Namun Warto melihat semuanya dengan perasaan berbeda. Ia menatap setiap wajah yang ia temui. Pak Darto, Bu Rini, Rian, pemuda yang sering membantu di sawah. Rian, pemuda itu berusia sekitar 22 tahun. Tubuhnya kuat. Ia sering membantu siapa saja yang membutuhkan tenaga tambahan. Beberapa kali Rian datang bantu mengangkat karung beras di rumah Warto. Siang itu, Rian datang lagi. "Pak Warto, mau kirim beras ke desa sebelah? Saya bantu angkut," katanya ramah. Warto memandangnya lama. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menusuk dadanya. "Tidak usah hari ini," jawabnya singkat. Rian hanya mengangguk, lalu pergi sambil bersiul kecil. Warto berdiri terpaku. "Aku tidak mungkin," gumamnya. Namun malam pertama berlalu tanpa kejadian apapun. Malam kedua, angin kembali berembus. Tanda di pergelangan tangan terasa semakin panas. Di dalam mimpi, Warto melihat siluman kera duduk di bawah beringin tua. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan manusia tanpa wajah berdiri diam. "Aku menunggu." Warto terbangun dengan napas terengah-engah. Malam ketiga tiba. Langit kembali gelap. Rian terlihat sendirian melewati jalan dekat hutan jati setelah maghrib. Ia baru saja mengantar sesuatu ke desa sebelah dan memilih jalan pintas. Beberapa warga sempat melihatnya. "Jangan lewat situ malam-malam," teriak seseorang. Rian hanya tertawa. "Ah, saya tidak takut." Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, auman panjang terdengar dari arah hutan, menggetarkan dada. Warto yang sedang duduk di ruang tengah menutup telinganya. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Angin berputar kencang, anjing-anjing melolong histeris, lalu hening. Keesokan harinya, Desa Tumal gempar. Rian tidak pulang semalaman. Beberapa warga mencari ke arah hutan. Tak lama kemudian terdengar teriakan. Warto yang ikut mencari merasakan kakinya bergemetar ketika sampai di dekat pohon beringin tua. Di tanah, terdapat bekas cakaran besar. Dan beberapa meter dari sana, tubuh Rian terletak tak bernyawa. Wajahnya pucat. Dadanya terdapat luka dalam, seperti dicabik sesuatu yang sangat kuat. Beberapa warga menutup mulut menahan tangis. "Ya Allah, ini bukan hewan biasa." Warto berdiri membeku. Dunia terasa berputar pelan. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa ini bukan kecelakaan. Ia tidak pernah menunjuk nama. Ia tidak pernah menyebut Rian. Namun ia juga tidak menghentikannya. Dan itu cukup. Tanda di pergelangan tangannya kini terasa dingin, seolah sesuatu telah terbayar. Malam itu, ketika semua warga masih berduka, siluman kera kembali muncul di halaman belakang rumah Warto. "Aku kenyang." Suara itu terdengar lebih puas. Warto menatap tanah, tak sanggup mengangkat wajahnya. "Ingat," lanjut suara itu, "ini baru awal. Setiap kekayaan yang terus kau nikmati akan selalu meminta balasan." Makhluk itu menghilang begitu saja. Warto terduduk sendirian di tanah. Air matanya jatuh perlahan. Ia akhirnya mengerti. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah berkah. Itu adalah rantai. Dan darah pertama telah jatuh di Desa Tumal. Tapi ia tahu satu hal lagi. Siluman kera tidak akan berhenti. Dan cepat atau lambat, harga yang harus dibayar akan semakin mahal. Kematian Rian mengguncang Desa Tumal. Selama ini, desa itu jarang sekali mengalami kejadian mengerikan seperti itu. Warga memang sering mendengar cerita-cerita lama tentang hutan jati di timur desa, tapi tak pernah ada korban manusia dalam beberapa tahun terakhir. Kini, semuanya terasa nyata. Siang itu, rumah orang tua Rian dipenuhi warga yang datang melayat.
tangis pecah tak henti-hentinya. Ibunya jatuh pingsan berkali-kali. Ayahnya hanya duduk diam dengan mata kosong. Warto datang bersama warga lain. Ia berdiri agak jauh dari kerumunan, tak berani terlalu dekat dengan jenazah yang sudah ditutup kain putih. Di dadanya terasa sesak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan siluman keram muncul. Bayangan mata merah yang menyala puas di tengah gelap hutan. Kini salahku, bisiknya dalam hati. Namun ia tak berani mengucapkannya. Beberapa warga mulai berbisik. Bekas lukanya aneh, kata Pak Darto pelan. Seperti dicakar sesuatu yang besar. Bukan macan, bukan beruang. Di sini juga tidak ada hewan begitu. Pak Lurah berdiri dengan wajah serius. Kita harus cari tahu, jangan sampai ada korban lagi. Kata-kata itu membuat tengkuk Warto terasa dingin. Jangan sampai ada korban lagi. Malam hari setelah pemakaman, suasana desa terasa berbeda. Orang-orang menutup pintu lebih cepat. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Jalanan yang biasanya masih ramai hingga pukul 9, kini sudah sunyi sebelum jam 8. Di rumahnya yang kini berdinding tembok, Warto duduk diam menatap lantai. Sumi memperhatikannya dari dapur. Pak, kenapa wajahmu pucat sekali sejak tadi? Tanyanya pelan. Tidak apa-apa, cuma capek. Jawab Warto singkat. Namun Sumi tak sepenuhnya percaya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dari suaminya sejak beberapa bulan terakhir. Bukan hanya soal kekayaan yang datang tiba-tiba, tapi juga sorot matanya yang sering kosong. Malam itu, angin timur kembali bertiup. Warto langsung merasakan tanda hitam di pergelangan tangannya menghangat perlahan. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan rasa takut. Di kamar sebelah, Lala tiba-tiba menangis. Sumi bergegas masuk. "Kenapa, Nak?" tanyanya lembut. Lala terisak. "Bu, tadi ada kera besar di jendela, matanya merah." Tubuh Warto langsung menegang. Sumi mencoba menenangkan. Itu cuma mimpi. Tapi Lala menggeleng keras. "Bukan mimpi, Lala lihat benar-benar." Warto berdiri perlahan dan masuk ke kamar. Ia membuka jendela lebar-lebar. Di luar gelap, namun di tanah bawah jendela terlihat bekas seperti tekanan kaki besar yang samar di tanah basah. Napas Warto tercekak. Makhluk itu kini mulai mendekat. Keesokan harinya, Pak Lurah memanggil beberapa tokoh desa untuk bermusyawarah di balai desa. Warto juga diundang karena kini ia termasuk warga yang dianggap berpengaruh sejak usahanya maju pesat. Di balai desa, suasana serius terasa. "Kita tidak bisa menganggap ini kecelakaan biasa," kata Pak Lurah. "Sudah terlalu banyak tanda." Seorang pria tua yang dihormati warga, Kiai Hasan, duduk tenang di sudut ruangan. Wajahnya teduh tapi sorot matanya tajam. "Saya sudah lama merasa ada yang tidak beres di desa ini," katanya pelan. "Sejak beberapa bulan terakhir, hawa di sekitar hutan jati berubah." Warto menunduk. "Berubah bagaimana, Kiai?" tanya Pak Darto. "Seperti ada yang dibangunkan." Kalimat itu membuat ruangan hening. Kiai Hasan melanjutkan. "Dulu pernah ada cerita lama tentang pesugihan penjaga hutan. Tapi itu sudah puluhan tahun lalu. Saya kira sudah berakhir." Jantung Warto berdegup sangat keras. Ia merasa seolah semua mata menatap ke arahnya, meski sebenarnya tidak. "Kita harus adakan doa bersama, membersihkan desa. Jangan sampai ada yang bermain-main dengan hal seperti itu." Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Warto. Sepanjang rapat ia tak banyak bicara, namun dalam hatinya rasa takut mulai berubah menjadi kepanikan. Jika Kiai Hasan mulai menyelidiki, apakah perjanjiannya akan terbongkar? Malam harinya ketika semua orang sudah tidur, Warto duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap pergelangan tangannya.
Tanda hitam itu kini terlihat lebih jelas, seperti gelang arang yang melingkar sempurna. Tiba-tiba udara di dalam rumah terasa berat. Lampu berkedip. Bayangan besar muncul di dinding. Aku belum selesai. Suara itu kembali terdengar di dalam kepalanya. Warto menutup telinga, meski ia tahu itu persuma. Desa ini mulai bergerak. Jika mereka mencoba menghalangiku, aku akan mengambil lebih banyak. Jangan, bisik Warto panik. Jangan ganggu anakku. Siluman kera tertawa lendah. Semua tergantung kepadamu. Jika kau patuh, keluargamu aman. Warto gigilan. Apa yang kau inginkan lagi? Kesetiaan dan keberanian. Makhluk itu melangkah lebih dekat hingga bayangannya menutupi hampir seluruh ruangan. Jangan pernah berpihak kepada mereka. Setelah itu sosoknya menghilang perlahan seperti asap. Warto terduduk lemas. Kini ia berada di tengah dua dunia. Di satu sisi warga mulai bercuriga dan ingin membersihkan desa. Di sisi lain, siluman kera menuntut kesetiaan penuh. Jika ia membantu warga, makhluk itu bisa mengamuk. Jika ia diam saja, korban berikutnya mungkin akan jatuh. Dan yang paling ia takutkan, jika ia mencoba menghentikan semuanya, mungkin keluarganya lah yang akan menjadi harga. Di luar rumah dari arah hutan jati, terdengar suara ranting patah. Kerak! Disusul auman pelan yang membuat malam terasa semakin panjang. Warto memejamkan mata. Ia sadar, darah pertama sudah jatuh. Dan cepat atau lambat, kecurigaan warga akan berubah menjadi tuduhan. Saat itu terjadi, bukan hanya siluman kera yang akan menagih. Desa Tumbal sendiri bisa menjadi ancaman baginya. Ketakutan kini bukan hanya datang dari makhluk bermata merah itu, tapi juga dari manusia-manusia yang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat gelap sedang tumpur di antara mereka. Sejak rapat di balai desa, suasana desa Tumbal berubah total. Warga tidak lagi sekedar berbisik-bisik, kini mereka mulai berjaga setiap malam. Beberapa pemuda bergantian ronda, membawa senter dan kayu panjang. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih terang, doa-doa dibaca lebih sering. Namun semakin desa berusaha melawan, semakin berat hawa yang terasa. Langit seolah selalu mendung meski tak turun hujan. Angin dari arah timur semakin sering datang menjelang tengah malam. Dan Warto tak lagi bisa tidur nyenyak. Tanda hitam di pergelangan tangannya kini terasa hidup, kadang berdenyut seperti nadi, kadang panas seperti bara. Malam itu, ketika ronda terdengar dari kejauhan, Warto duduk sendirian di ruang tengah. Sumi sudah lama memandangnya dengan wajah penuh tanya. "Pak, sebenarnya ada apa?" tanyanya pelan. Warto terdiam cukup lama. "Apa maksudmu? Kamu berubah. Sejak usaha kita maju, kamu sering melamun, sering bangun tengah malam. Lala juga sering mimpi buruk." Warto menghela napas panjang. Ia ingin bercerita, ia ingin mengaku. Tapi setiap kali ia hampir membuka mulut, bayangan mata merah itu muncul di kepalanya. "Aku cuma banyak pikiran," jawabnya akhirnya. Sumi menatapnya lama, lalu kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam semakin larut. Tiba-tiba suara kentongan ronda berhenti. Hening. Lalu terdengar suara lari terburu-buru di jalan depan rumah. Warto berdiri dan membuka pintu. Beberapa pemuda berlari dengan wajah panik. "Ada yang lihat bayangan besar di dekat sawah," teriak salah satu dari mereka. "Jejaknya besar sekali, seperti kera, tapi bukan." Jantung Warto berdetak keras. Ia tahu siapa yang mereka maksud. Dan malam itu, siluman kera benar-benar menunjukkan dirinya. Sekitar tengah malam, angin timur bertiup sangat kencang. Atap rumah berderak, pohon mangga di halaman bergoyang hebat. Warto sudah berdiri di belakang rumah sebelum makhluk itu muncul. Ia tahu tanda-tandanya. Dan benar saja, dari balik gelap, dua mata merah menyala perlahan. Sosok besar itu melangkah keluar dari bayangan. Lebih tinggi, lebih besar, lebih mengerikan. Aku tidak suka diganggu. Suara itu kini terdengar lebih dalam, lebih berat dari sebelumnya. Warto menelan ludah. Warga mulai berani, lanjut makhluk itu. Mereka berjaga, mereka berdoa, mereka memanggil orang suci. Yang dimaksud pasti Kiai Hasan. Aku tidak bisa menghentikan mereka, bisik Warto dalam hati. Makhluk itu mendekat satu langkah.
Kau bisa. Kau bagian dari mereka. Tanda di pergelangan tangan Warto terasa terbakar hebat. Ia meringis kesakitan. Apa yang kau inginkan sekarang? Tanyanya lemah. Siluman kera menatapnya lama, lalu berkata, aku ingin rasa takut kembali memenuhi desa ini. Aku ingin mereka tahu siapa yang berkuasa. Warto mulai memahami arah pembicaraan itu. Kau ingin korban lagi? Makhluk itu menyeringai. Bukan satu. Tubuh Warto membeku. Tidak, sudah cukup. Siluman kera mengaum keras. Suaranya mengguncang udara malam. Jangan pernah membantahku. Tiba-tiba bayangan makhluk itu bergerak cepat dan dalam sekejap sudah berada sangat dekat dengan Warto. Warto bisa merasakan kuku tajam itu menyentuh bahunya. Kau sudah menikmati kekayaan. Rumahmu besar, usahamu maju, hutangmu lunas. Apakah kau pikir itu gratis? Warto terdiam. Ia sadar ia memang sudah menikmati semua hasilnya. Aku akan memilih jika kau ragu, lanjut suara itu. Dan pilihanku mungkin lebih menyakitkan. Bayangan wajah Lala muncul lagi di benaknya. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya putus asa. Makhluk itu mundur satu langkah. Besok malam, biarkan seseorang berjalan sendirian ke arah sawah timur. Jangan cegah. Warto teringat ronda para pemuda. Ia tahu besok malam jadwal ronda ada di dekat sawah timur. Tidak, suaranya gemetar. Pilihanmu hanya dua. Suara itu menjadi sangat dingin. Orang lain atau darahmu sendiri. Setelah itu, makhluk itu menghilang dalam gelap. Warto jatuh terduduk di tanah. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Keesokan harinya, desa semakin tegang. Kiai Hasan mengumumkan akan mengadakan doa besar di hutan jati 3 hari lagi. Kita harus bersihkan sumbernya, katanya tegas. Warto yang mendengar itu merasa tubuhnya melemah. Jika doa dilakukan di bawah beringin tua, apakah perjanjian itu akan terungkap? Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Ronda kembali berjalan. Beberapa pemuda berjaga di sekitar sawah timur. Warto berdiri di depan. Desa Tumbal tidak lagi sama. Setelah pemuda ronda terluka parah di sawah timur, ketakutan berubah menjadi kemarahan. Warga yang sebelumnya hanya berjaga, kini mulai bersiap untuk melawan. Ini sudah keterlaluan, teriak Pak Darto di balai desa. Kita tidak bisa terus menunggu korban berikutnya. Kalau perlu, kita bakar saja hutan itu. Namun Kiai Hasan mengangkat tangan, meminta semua tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan apapun, katanya tegas. Kalau ini benar-benar gangguan makhluk gaib, kita harus hadapi dengan cara yang benar. Semua mata tertuju padanya. Kita akan lakukan doa dan ruqyah bersama di bawah beringin tua, lanjutnya. Sumbernya harus dihadapi langsung. Kalimat itu membuat jantung Warto terasa seperti dihimpit batu besar. Di bawah beringin tua, tempat ia meneteskan darah, tempat perjanjian itu diikat. Warto duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat. Ia tahu, jika warga benar-benar melakukan ritual pembersihan di sana, siluman kera pasti akan marah. Dan ia berada di tengah-tengah semuanya. Malam sebelum rencana doa bersama, angin timur kembali bertiup kencang. Langit terlihat merah gelap saat matahari tenggelam. Suasana terasa berat, seolah alam pun tahu sesuatu akan terjadi. Warto berdiri di halaman rumahnya, memandang ke arah hutan. Tanda hitam di pergelangan tangannya terasa panas, lebih panas dari sebelumnya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Daun-daun pohon mangga bergetar tanpa sebab. Dan dari balik gelap, sosok besar itu muncul. Siluman kera berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Matanya menyala tajam, napasnya terdengar berat dan panjang. Mereka akan datang. Suara itu menggema dalam kepala Warto. Warto menunduk. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Makhluk itu mendekat satu langkah. Tanah terasa bergetar ringan. Kalau mereka datang ke beringin, maka darah akan mengalir lebih banyak. Tubuh Warto gemetar. Jangan sakiti mereka lagi, bisiknya putus asa. Siluman kera mengaum pelan. Perjanjian kita belum lunas. Apalagi yang kau mau? Tanya Warto dengan suara pecah.
Makhluk itu menatapnya lama. Aku ingin pengorbanan yang membuat desa ini benar-benar tunduk. Satu nyawa yang membuat mereka takut selamanya. Jantung Warto berhenti sesaat. Siapa? Makhluk itu menyeringai. Orang yang memimpin mereka. Pikiran Warto langsung tertuju pada Kiai Hasan. Tidak! Teriaknya tanpa suara. Siluman kera mengangkat tangan panjangnya. Kau punya pilihan. Jika kau ingin dia selamat, maka kau harus menggantikannya. Dunia terasa sunyi. Apa maksudmu? Makhluk itu mendekat hingga wajahnya hanya beberapa jengkal dari Warto. Beringin tua akan menerima satu jiwa. Jika bukan dia, maka kau. Tanda hitam di pergelangan tangan Warto terasa seperti terbakar besi panas. Ia jatuh berlutut menahan sakit. Kau sudah menikmati semua pemberianku. Sekarang saatnya kau membayar sepenuhnya. Makhluk itu menghilang meninggalkan Warto terletak di tanah dengan napas tersengal. Kini ia tahu, besok malam bukan hanya soal doa bersama. Itu adalah malam penentuan. Hari berikutnya, seluruh warga desa Tumbal berkumpul menjelang maghrib. Mereka membawa senter, obor, dan tikar kecil untuk duduk berdoa. Kiai Hasan berjalan di depan dengan wajah tenang. Jangan ada yang takut, katanya. Kita datang dengan niat membersihkan, bukan menantang. Warto berjalan di barisan belakang. Keringat dingin membasahi punggungnya, meski udara malam terasa sejuk. Setiap langkah menuju hutan terasa seperti menuju jurang. Ketika mereka sampai di bawah beringin tua, suasana langsung berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Hening. Terlalu hening. Bahkan suara serangga pun tak terdengar. Warga mulai duduk membentuk lingkaran. Kiai Hasan berdiri di tengah. Ia mulai membaca doa dengan suara lantang dan tegas. Ayat-ayat suci menggema di antara batang-batang jati. Tanda di pergelangan tangannya berdenyut keras. Tanah di bawah kakinya terasa bergetar. Angin tiba-tiba berputar kencang, meniup obor-obor hingga hampir padam. Beberapa warga mulai panik. "Ada apa ini?" teriak seseorang. Dari balik gelap hutan, terdengar auman panjang, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa warga mundur ketakutan. Dan kemudian, dua mata merah muncul di antara pepohonan. Sosok besar itu melangkah keluar, lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Bulu hitamnya berdiri, kukunya berkilat, dan tubuhnya hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Beberapa warga berteriak ketakutan. Namun Kiai Hasan tetap berdiri. "Ini bukan tempatmu," serunya tegas. Ia terus membaca doa dengan suara lebih keras. Siluman kera mengaum marah, tanah bergetar hebat, akar-akar beringin bergerak seperti hidup. Warto berdiri terpaku. Ia tahu makhluk itu menatapnya, menunggu keputusannya. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak cepat ke arah lingkaran warga. Beberapa orang terjatuh. "Kiai, hati-hati!" teriak Pak Darto. Warto merasakan dadanya sesak. Jika ia tidak melakukan apa-apa, Kiai Hasan bisa menjadi korban. Namun jika ia maju, ia mungkin tak akan kembali. Tanda di pergelangan tangannya kini menyala seperti bara besi. Ia jatuh berlutut menahan sakit. "Aku memilih," bisiknya pelan. Ia melangkah keluar dari barisan warga. Semua mata menatapnya dengan heran. Siluman kera berhenti. "Kau datang." Suara itu terdengar puas. Warto menatap siluman kera dengan wajah pucat tapi penuh tekad. Jangan sentuh mereka. Angin berputar lebih kencang. Akar-akar beringin bergerak liar. Kiai Hasan menatap Warto dengan pandangan tajam, seolah mulai memahami sesuatu. "Warto, apa yang kau lakukan?"
Tanyanya pelan, namun Warto tidak menjawab. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya. Dan di bawah beringin tua itu, antara doa dan auman, antara manusia dan makhluk gelap, perjanjian darah yang dulu ia buat, kini menuntut penyelesaian. Desa Tumbal tidak pernah benar-benar tenang sejak malam kematian Pak Lurah. Meski jasadnya sudah dimakamkan, bayangan tentang wajahnya yang menghitam dan senyum aneh sebelum menghembuskan nafas terakhir terus menghantui warga. Kabar tentang pesugihan siluman kera menyebar lebih cepat dari angin musim kemarau. Orang-orang mulai berani membicarakan hal yang dulu hanya berani dibisikkan. Semua berawal dari pohon beringin tua di ujung desa. Pohon itu berdiri tepat di perbatasan ladang dan hutan kecil yang dipercaya sebagai tanah angker. Akar-akarnya menjuntai seperti tangan kurus yang siap mencengkram siapa saja yang mendekat. Disitulah, menurut pengakuan Pak Lurah sebelum meninggal, perjanjian dengan siluman kera dilakukan. Sastro dan Ki Darmo berdiri memandangi pohon itu saat matahari hampir tenggelam. Tempat ini masih menyimpan ikatan, ujar Ki Darmo pelan. Selama belum diputus, siluman itu masih bisa menagih. Sastro menghela nafas berat. Bukankah Pak Lurah sudah mati? Bukankah itu tumbal terakhir? Ki Darmo menggeleng. Belum tentu. Kata-kata itu membuat dada Sastro terasa sesak. Malam itu, warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka tegang. Banyak yang mengaku melihat bayangan hitam meloncat di atap rumah. Ada yang mendengar suara tawa keras dari arah hutan. Bahkan beberapa ayam dan kambing ditemukan mati dengan bekas cakaran. "Kalau begini terus, kita bisa habis," kata seorang warga. Ki Darmo berdiri di tengah ruangan. Perjanjian belum selesai. Siluman kera itu belum menerima tumbal yang terakhir. "Lalu siapa lagi?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Ki Darmo menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Yang membuat perjanjian adalah Pak Lurah, tapi yang menikmati hasilnya seluruh desa. Suasana langsung hening. Memang benar, selama Pak Lurah kaya mendadak, jalan desa diperbaiki, masjid direnovasi, banyak warga yang diberi pinjaman tanpa bunga. Desa Tumbal berubah menjadi desa yang lebih makmur dibandingkan desa lain. Artinya, secara tidak langsung, semua ikut menikmati hasil pesugihan itu. "Jadi maksudnya kita semua harus jadi tumbal?" teriak seorang ibu. "Tidak," jawab Ki Darmo tegas. "Tapi harus ada pengorbanan untuk memutus perjanjian. Bukan nyawa, melainkan keberanian dan keikhlasan." Malam itu diputuskan, mereka akan menggelar ritual penutup di bawah pohon beringin. Tepat tengah malam, warga berjalan beriringan membawa obor. Angin berhembus kencang seolah tidak menyukai kehadiran mereka. Daun-daun bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan. Sastro berdiri di samping Ki Darmo, jantungnya berdetak cepat. Begitu sampai di bawah pohon, Ki Darmo mulai membaca doa-doa. Warga ikut mengamini dengan suara bergetar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas pohon. "Brak!" Sosok hitam besar melompat turun. Tubuhnya tinggi, berbulu lebat, matanya merah menyala. Wajahnya menyerupai kera, tapi lebih menyeramkan dari binatang apapun. Beberapa warga menjerit. Siluman itu berjalan mengitari mereka, tertawa keras. "Kalian pikir bisa memutus perjanjian begitu saja?" Suaranya berat dan menggema. Sastro hampir tak bisa berdiri, kakinya gemetar hebat. Ki Darmo tetap tegak. "Perjanjian dibuat dengan tipu daya dan keserakahan. Kami datang untuk mengakhirinya." Siluman itu menatap tajam. "Aku sudah mengambil Pak Lurah, tapi hutang belum lunas." "Apalagi yang kau mau?" teriak seorang warga. Makhluk itu menunjuk ke arah balai desa. "Yang pertama kali menyarankan Pak Lurah datang kepadaku." Semua mata langsung tertuju pada satu orang, Pak Wiryo, pria tua yang selama ini dikenal sebagai penasihat Pak Lurah. Ia berdiri di barisan belakang, wajahnya pucat seperti mayat. Aku tidak," katanya bertaba-taba. Namun siluman itu tertawa.
Kau yang membawanya ke pohon ini pertama kali. Warga mulai mundur menjauhi Pak Wiryo. Ternyata selama ini bukan Pak Lurah yang pertama kali mengetahui tentang pesugihan itu. Pak Wiryo lah yang mengenalkan jalan menuju siluman kera. Ia hanya tak pernah terlihat mencolok karena tidak menerima harta sebanyak Pak Lurah. Pak Wiryo jatuh berlutut. "Ampuni aku." Siluman itu mendekat perlahan. Perjanjian dibuat oleh dua manusia. Satu sudah kubawa, satu lagi belum. Teriakan Pak Wiryo pecah ketika makhluk itu mencengkeramnya. Angin berputar kencang, obor-obor padam satu persatu. Warga hanya bisa melihat bayangan hitam dan mendengar suara jeritan yang lama-lama melemah. Kemudian sunyi. Saat angin berhenti, siluman itu sudah hilang. Pak Wiryo juga tak terlihat lagi. Di tanah, hanya tersisa bekas cakaran panjang dan tanah yang hangus seperti terbakar. Ki Darmo terdiam cukup lama. "Sudah selesai. Benarkah?" tanya Sastro pelan. Ki Darmo memejamkan mata. Perjanjian telah ditutup dengan darah orang yang memulainya. Mulai malam ini, tak ada lagi hutang. Warga pulang dengan tubuh lemas. Mereka tak tahu harus merasa lega atau ketakutan. Keesokan harinya, kabar kehilangan Pak Wiryo menyebar. Tidak ada yang berani mencari ke hutan. Tidak ada yang berani mendekati pohon beringin. Namun sesuatu berubah. Adara desa terasa lebih ringan. Tak ada lagi suara tawa aneh di malam hari. Tak ada bayangan meloncat di atap rumah. Namun bagi Sastro, ketenangan itu terasa ganjil. Karena sebelum menghilang, siluman kera sempat menatapnya. Tatapan yang seolah berkata, kisah ini belum benar-benar terakhir. Dan Sastro tahu, masih ada satu rahasia yang belum terungkap. Rahasia yang selama ini terkubur jauh di balik pohon beringin tua Desa Tumbal. Setelah hilangnya Pak Wiryo di bawah pohon beringin tua, Desa Tumbal perlahan kembali sunyi. Tidak ada lagi suara tawa mengerikan di malam hari. Tidak ada lagi bayangan hitam meloncat di atap rumah warga. Hewan ternak tidak ditemukan mati secara misterius. Semua tampak normal. Tapi bagi Sastro, ketenangan itu terasa seperti permukaan air yang tenang. Padahal di bawahnya masih ada arus kuat yang belum terlihat. Sudah 3 hari berlalu sejak ritual di bawah beringin. Warga mulai berani beraktivitas seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Para petani kembali ke sawah. Namun satu hal masih mengganjal di hati Sastro. Tatapan siluman kera malam itu. Tatapan yang seolah mengenalnya. Sastro memutuskan menemui Ki Darmo di rumahnya yang sederhana di pinggir desa. "Ki, apa benar semuanya sudah selesai?" tanya Sastro pelan. Ki Darmo yang sedang duduk bersila membuka mata perlahan. "Secara perjanjian, sudah. 2 orang yang memulai ikatan itu telah dibayar. Lalu, kenapa saya merasa masih ada yang tertinggal?" Ki Darmo menatap Sastro dalam-dalam. "Karena kamu dipilih untuk melihat." "Melihat apa?" "Kebenaran." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sastro meremang. Ki Darmo kemudian menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak pernah diungkapkan kepada warga. Pesugihan siluman kera bukan sekedar perjanjian biasa. Ia adalah ikatan batin. Siapapun yang pertama kali menyaksikan perjanjian itu secara utuh akan memiliki sisa jejak energi. Dan kamu, Sastro, malam pertama Pak Lurah datang ke pohon itu, kamu ikut mengantar tanpa sadar. Sastro terdiam. Ia memang pernah mengantar Pak Lurah ke ladang malam-malam dengan alasan melihat batas tanah. Saat itu ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Artinya, saya juga terikat." Suara Sastro gemetar. "Tidak seperti mereka," jawab Ki Darmo tenang. "Tapi kamu menjadi saksi, dan saksi adalah penutup." Sastro tidak mengerti. Malam itu saat bulan kembali bulat sempurna seperti malam pertama perjanjian dibuat, Sastro bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon beringin, tanah di sekelilingnya hitam. Dari balik batang pohon muncul siluman kera. Namun kali ini, wujudnya tidak seganas sebelumnya. Matanya tidak menyala merah terang. Wajahnya terlihat lebih lelah. "Kau masih di sini?" tanya Sastro dalam mimpi.
Makhluk itu tidak tertawa, tidak mengancam. Aku terikat oleh keserakahan manusia. Suaranya berat namun tidak menggelegar. Aku tidak pernah memaksa, mereka yang datang. Sastro memberanikan diri bertanya, "Kalau perjanjian sudah selesai, kenapa kau masih muncul?" Siluman itu menatap ke arah desa, karena masih ada jejak. Tiba-tiba tanah di bawah pohon terbuka. Dari dalamnya terlihat emas-emas batangan dan peti-peti harta. Semua yang dulu diberikan kepada Pak Lurah dan sebagian disalurkan ke desa. Selama harta ini masih dianggap berkah, selama itu pula bayanganku takkan benar-benar hilang. Sastro terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Pagi harinya ia langsung menemui Ki Darmo dan menceritakan mimpinya. Ki Darmo mengangguk pelan. "Aku sudah menduga. Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus membersihkan niat. Harta yang berasal dari jalan salah harus dikembalikan dengan cara benar." Sastro dan beberapa warga akhirnya sepakat mengadakan musyawarah. Mereka memutuskan untuk tidak lagi menikmati fasilitas yang dibangun dari harta pesugihan tanpa usaha sendiri. Jalan desa yang dibangun dengan dana Pak Lurah akan diperbaiki ulang dengan dana gotong royong. Masjid yang direnovasi akan ditambah dengan sumbangan murni warga. Mereka ingin memastikan semuanya bersih dari niat serakah. Beberapa orang bahkan memilih menjual sebagian barang mewah yang dulu dibeli dari pinjaman Pak Lurah dan hasilnya disumbangkan ke fakir miskin di desa sekitar. Proses itu tidak mudah, ada perdebatan, ada yang merasa tidak perlu sejauh itu. Tapi Sastro berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Kalau kita ingin benar-benar bebas, kita harus berani memperbaiki kesalahan." Perlahan warga mengikuti. Malam terakhir bulan purnama, Sastro kembali berdiri di bawah pohon beringin, sendiri, tanpa obor, tanpa ritual besar. Ia hanya berdoa dalam hati. Angin berhembus lembut, tidak kencang seperti malam-malam sebelumnya. Dari balik batang pohon, sesosok bayangan muncul. Siluman kera itu kembali terlihat, namun tubuhnya tampak memudar seperti asap tipis. "Apa yang kalian lakukan telah memutus jejak," katanya pelan. Sastro menatap tanpa rasa takut kali ini. "Kami tidak ingin lagi kekayaan dari jalan gelap." Siluman itu tersenyum tipis, bukan senyum menyeramkan, tapi seperti senyum makhluk yang akhirnya dilepaskan dari tugas panjang. "Aku hanya bayangan dari nafsu manusia. Jika tak ada yang memanggil, aku takkan datang." Tubuhnya semakin memudar terbawa angin malam. "Apa kau akan kembali?" tanya Sastro. "Jika manusia kembali serakah, aku tak perlu dipanggil dua kali." Dan dalam sekejap, bayangan itu hilang sepenuhnya. Pohon beringin berdiri biasa saja. Tidak ada aura gelap, tidak ada bau tanah hangus. Sastro pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Sejak malam itu, desa Tumbal benar-benar berubah. Mereka tidak lagi tergiur jalan pintas. Setiap rezeki dicari dengan kerja keras. Gotong royong menjadi kebiasaan yang dijaga. Orang-orang masih mengingat kisah pesugihan siluman kera, namun bukan sebagai cerita menakutkan semata, melainkan sebagai pelajaran bahwa kekayaan tanpa usaha akan selalu menuntut balasan, bahwa perjanjian dengan kegelapan tidak pernah benar-benar menguntungkan, dan bahwa keberanian untuk memperbaiki kesalahan adalah tumbal terakhir yang paling berat, namun juga paling menyelamatkan. Pohon beringin di ujung desa Tumbal kini hanya menjadi saksi bisu. Tidak ada lagi tawa mengerikan, tidak ada lagi mata merah menyala di kegelapan. Hanya angin malam yang berdesir pelan, mengingatkan satu hal: siluman tak pernah benar-benar kuat. Yang kuat adalah keinginan manusia untuk memilih jalan yang benar atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Geseng. Pernahkah kalian mendengar tentang pesugihan yang tidak meminta emas, tidak meminta darah hewan, tetapi menagih nyawa manusia satu persatu? Di sebuah desa kecil bernama Tumal, yang terletak di pedalaman Jawa Tengah, ada sebuah pohon beringin tua yang tidak pernah tersentuh tangan manusia. Warga percaya, siapapun yang datang ke sana saat tengah malam dengan niat mencari kekayaan, tidak akan pulang dengan tangan kosong. Namun, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Konon,
Di balik rimbunnya akar yang menjuntai dan gelapnya malam tanpa bulan, bersemayam sesosok makhluk berwujud kera besar bermata merah menyala. Ia bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah penjaga perjanjian, penagih janji, dan saksi dari keserakahan manusia. Cerita ini bukan hanya tentang harta dan tumbal. Ini tentang pilihan. Tentang bagaimana satu keputusan karena tamak bisa menyeret satu desa ke dalam teror panjang. Dan malam itu, ketika suara tawa menggelegar terdengar dari balik pohon beringin, semua sudah terlambat untuk menyesal. Inilah kisah nyata yang dipercaya warga Desa Tumbal. Kisah tentang pesugihan siluman kera.